Maka ketika istri kita nggak asik diajak ngobrol, maka tugas kita apa? Bukan diparkirkan istrinya, tugas kita buat bagaimana istri kita lebih asik diajak ngobrol. Itu dia caranya. Iya, nah ketika kita sudah menerima dia sebagai istri kita, ya kita menerima dengan segala kekurangannya. Ya udahlah, ini kalau istri saya banyak kurang, saya kawin lagi lah. Dan kalau seandainya seorang laki-laki menikah lagi karena kekurangan istrinya, ya dia akan mendapatkan kekurangan istrinya yang kedua, yang memang betul kekurangan, dia akan mendapatkan kelebihan dari istri yang kedua, yang itu tidak dimiliki oleh istri yang pertama, tetapi dia akan mendapatkan kekurangan dari istri yang kedua, yang kelebihannya dimiliki oleh istri yang pertama. Karena istri yang kedua kita nikahkan itu bukan bidadari di surga. Kalau istri yang kedua bidadari di surga, aman kita. Masalahnya istri yang kita nikahi itu, yang kedua itu sama seperti wanita yang pertama yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dia itu kalau seandainya dibiarkan dia akan bengkok, kalau seandainya dia itu ditekankan dia akan patah. Itulah perempuan, siapapun perempuan demikian kondisinya. Kita punya kelebihan, punya istri pertama punya kelebihan di sini. Istri kedua istri pertama punya kekurangan di sini. Istri kedua betul dia punya kelebihan di situ. Yang itu nggak dimiliki oleh istri pertama, tapi akan ada kekurangan pada istri kedua yang tidak dimiliki, yang dimiliki oleh istri yang kedua. Bisa difahami. Jadi kalau poligami tujuannya ini para hadirin dan hadirat, kalian akan mendapatkan ya kasus yang sama. Faham di sini? Kalian akan mendapatkan kasus yang sama. Faham? Paham nggak maksud saya? Tapi kalau seandainya ingin menikah, ingin mencari yang sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Jelas, tapi kalau seandainya saya ingin menikah, ya istri saya ini sudah baik, yang satu saja sudah cukup saya bahagia, bagaimana kalau yang kedua mungkin akan tambah bahagia. Kan mungkin begitu. Jadi ada motivasi lain. Atau mungkin istrinya belum punya anak, ya sudah dia ngomong baik sama istrinya, ya sudah mudah-mudahan dengan saya menikah lagi punya anak, engkau juga akan punya anak seperti bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dibangun. Sebenarnya perempuan itu kan butuh komunikasi aja yang baik sebenarnya. Ya enggak ibu-ibu? Butuh komunikasi yang baik saja ibu-ibu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan perempuan itu paling mudah perempuan itu. Tapi ketika kita nggak bisa bersikap dengan bijak, tidak ada manusia yang paling sulit di muka bumi ini kecuali perempuan. Ya, kalau kita nggak bisa bersikap bijak itu maksud saya. Tapi kalau kita bisa bersikap bijak, mudah sekali. Mudah perempuan itu sebenarnya. Ya, dia sedang marah-marah, antum kecup saja matanya, udah diem dia. Tapi kalau antum marah-marah, dia marah-marah, antum makin marah-marah, ya udah makin menjadi-jadi. Ya, ngomong lagi marah-marah, adik nih masya Allah makin marah makin cantik adik saya ini satu. Udah selesai itu masalah. Betul nggak ibu-ibu? Ini udah istrinya marah-marah, suaminya juga marah-marah. Ya udah meledak-meledak dari rumahnya itu. Ya, perempuan itu hal yang mudah sebenarnya. Ya, cuman bagaimana kita laki-laki yang memang sudah diikat dengan apa? Diikat dengan rumah tangga. Kita sudah ikat dengan hijab dan qabul, bukan seperti teman kita. Kalau teman seperti saya sebut tadi nggak asik, ya sudah tinggal cari teman yang lainnya. Iya, tapi kalau istri yang memang sudah diikat dengan ikatan rumah tangga, dengan ijab dan qabul, bagaimana cara kita membangun suasana? Ya mungkin suasana sudah terlalu tegang, ayolah kita berlibur sekali-sekali, yang nginap di Ubud berduaan. Ya, mudah-mudahan suasananya akan membuat suasana yang baru lagi. Atau si suami safar karena di rumah terus dia lagi yang dilihat. Ya mungkin safar dulu hari, 3 hari, 4 hari nanti pulang, pasti suasananya akan berbeda. Al-muhim semua orang paham lagi bagaimana pola-pola dia untuk agar rumah tangganya akan selalu dalam keadaan baik. Ya karena itu adalah naluri yang memang dimiliki oleh setiap manusia.